Ketua Umum PSI, Bro Kaisang ngelihat debat Capres, katanya posisi Pak Ganjar itu bingung. Kalau Pak Anies kan apa-apa mau diubah, sedangkan Pak Prabowo apa-apa mau dilanjutkan, meneruskan. Sementara Pak Ganjar dia mengaku bingung. Bila masyarakat mau perubahan, bisa pilih Pak Anies. Dan bila ingin program Pak Jokowi terus-menerus berjalan, pilih Pak Prabowo. Ini dia, info terkini Widya. Apa-apa akan diubah, dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Hanya Bro Kaisang yang ngaku bingung soal Pak Ganjar, nggak dijelasin. Bingungnya itu di mana? Gini loh kakak, bila situ yang bingung, nanya ke jajaran DPP PSI. Mereka nyemplung politik kan sudah lebih lama. Lah kalau Mas Kaisang, kakak Bro Kaisang, baru 2 hari ya. Bisa nanya ke Sis Grace, ke Bro Giring, atau ke Bro Raja Juli, Sekjen ente itu. Katanya partainya anak muda. Masa nangkep debat Capres kemarin nggak paham tentang Pak Ganjar itu gimana? Jelasin deh, nggak pahamnya itu di posisi yang apa, keterangan yang mana, atau saat bilang mengenai apa. Pasti kan nggak bisa menguraikan apa yang bikin tidak jelas itu. Ini soal gagasan, ide, misi, mosok sih debat kemarin nggak mudeng, bingung ya? Apa jangan-jangan suami Mbak Erina ini sendiri yang bingung, sementara orang lain sudah jelas, sudah paham. Kalau emang ngerti, jangan membuat penilaian nggak ngerti. Jika benar-benar nggak paham, bukankah lebih baik komunikasi dulu sama yang ngerti, baru bicara ke wartawan, bener nggak? Sebutkan coba, adakah petinggi partai pernah menilai atau memaknai debat Capres dengan ketidakjelasan? Bukan hanya yang sekarang, wes ket 2004 yo, semua jelas kok, misi mereka jelas. Nek Capres paparane bundet, bulet, hanya berputar-putar begitu saja, ya dia yang rugi. Soalnya rakyat yang akan pilih dia. Cek saja dalam closing statement pernyataan penutupan debat. Malah yang muter-muter itu Pak Prabowo, Capres idola Bro Kaisang itu. Misalnya disuruh bicara tanpa teks, teks kosong, nggak ada isinya. Hampir sama kayak bungsunya presiden ini. Cek aja pidato-pidato di PSI tanpa naskah. Atau konten YouTube-nya bener-bener receh. Hanya cengengesan kesana kemari. Makanya jarang ada yang motong atau viralin dari channel Kaisang. Soalnya nggak mutu. Pemimpin partai kok seperti itu ya. Dulu viewernya kecil, padahal sudah ada Ari Kriting itu. Begitu Kiki gabung, langsung tuh naik terus viewernya. Soalnya yang bisa bikin naik emang Kiki. Coba Kiki cabut dari sana, ya turun lagi. Dan viewer nontonnya itu benar-benar buat hiburan doang. Bukan berharap ada pembelajaran atau ada sesuatu yang menarik dan bisa diambil. Agak lumayan mengejutkan sih, sekolahnya lulusan dari luar negeri. Hanya nangkep gituan kok, gagal yo. Memang sekolah bisnis disuruh nyimak politik beda jalur. Tapi sekarang dia kan ketua umum partai. Bukankah idealnya dia banyak belajar, banyak membaca, atau ketemu para tokoh politik untuk ngangsu kawruh menimba ilmu? Lah kok kata-kata bingungnya yang disampaikan? Kita ngerti, dia nyampaikan bingung itu supaya rakyat ikut-ikutan bingung, dibuat seakan-akan penampilan Pak Ganjar itu tidak bagus. Mainnya lebih elit dan cerdas dong, yang berkelas. Kok kelasnya malah kayak kelas pembahasan channel Bro Kaisang gitu ya.
Sampai saat ini kita nggak ngerti apa sih yang membuat Mas Kaisang Pangarep itu tiba-tiba bisa diangkat jadi ketua umum menggantikan Bro Giring Ganesa. Ada teman yang tahu ndak? Tentu selain disebabkan karena dia anak presiden. Padahal lazimnya sebuah organisasi, orang yang baru masuk biasanya sih nggak langsung jadi pimpinan, apalagi di ormas manapun atau banyak organisasi. Orang yang baru masuk tidak akan langsung jadi pimpinan. Kecuali orang itu membeli atau membayar. Paling tinggi kalau tidak membayar ditempatkan di jajaran Dewan Pembina, Penasihat atau Dewan Pakar. Itu kebanyakan kan partai seperti itu. Misalnya Pak Sandi pindah ke P3, Pak Ridwan Kamil masuk ke Golkar, Pak Ruhut Sitompul dari Golkar wes pindah kemana-mana. Bagaimana dengan Tuanku Guru Bajang alias Kiai Zainul Panji? Beliau hanya menjabat ketua harian, ketua umum Perindo tetap dipegang oleh Pak Haritanu Sudibyo. Tentu beda dengan partai baru, apalagi partai yang mungkin teman-teman agak susah ngingetnya. Ayo, coba tebak siapa? Partainya Mas Anas Urbaningrum. Yang begitu dia keluar dari penjara, langsung bisa menggantikan ketua umum. Lah partai itu memang disiapkan buat Mas Anas kok. Namanya PKN, Partai Kebangkitan Nusantara. Lalu bagaimana dengan Mas Ridho Rahmadi? Wong orang tidak kenal dia siapa, tapi bisa jadi ketua umum Partai Umat. Partainya Pak Amin Rais. Ya karena dia menantunya Pak Amin. Makanya jadi ketua umum itu. Waktu itu anak-anaknya kan masih jadi anggota dewan dari PAN. Sehingga nama Mas Ridho lah yang didaftarkan. Tidak mungkin orang bisa masuk partai langsung menjadi ketua umum. Pasti ya berkaitan dengan sesuatu. Oh iya, misalkan di Persis. Kok Kaisang bisa jadi direktur utama Persis? Soalnya kan dia bisa mendatangkan investor untuk membangun tim lebih baik lagi. Beberapa klub di Indonesia biasanya bila dibeli seseorang, maka orang itu atau kepercayaan orang itu bakal jadi direktur atau komisaris. Tergantung bagaimana yang diinginkan si investor baru itu. Pak Erick Thohir misalnya pernah jadi presiden klub besar Italia, namanya Inter Milan. Begitu dibeli, ya otomatis jadi presiden klub bola itu. Lalu juga ada DC United, klub bola juga di Amerika. Terus ada Philadelphia 76ers, klub basket keren di Amerika. Ya dia langsung jadi penting di klub itu. Jangan-jangan masuknya Bro Kaisang ke PSI dan baru 2 hari jadi kader langsung jadi ketua umum, itu gegara PSI dibeli. Soalnya banyak baliho menyebut PSI-nya partai Pak Jokowi. Tapi berbagai elit partai, misalnya kayak Pak Zulhas bilang, jika Pak Jokowi cocok dengan PAN. Atau kemarin saat KTT ASEAN Jepang, Pak Jokowi kan pakai dasi kuning. Itu pengalian saja. Agar orang nggak merhatiin bila keluarga presiden benar-benar beli PSI ini. Biar nggak kelihatan ke PSI banget gitu loh. Cek aja usai jabatan presiden selesai, semua akan ke PSI. Dan kembali ke soal kebingungan Mas Kaisang soal Pak Ganjar. Tetap saja susah dinalar. Ini loh justru menggambarkan kapasitas ketua umum PSI segitu doang, nggak lebih. Dan jika ada ya teman atau sahabat atau kerabat nanya, lantas apa efeknya Kaisang jadi ketua umum PSI? Ya hanya banyakin baliho di jalanan saja ya bro, tapi itu bisa seluruh Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya.